Bukankah nasib manusia dapat berubah dengan kegiatan manusia sendiri? Sering orang mengatakan bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa kalau bangsa itu tidak merubah nasibnya sendiri. Sebenarnya pernyataan ini berasal dari ayat suci Al-Quran, tetapi salah pasang. Dia ucapkan sepotong saja, tanpa menyebutkan potongan lainnya. Untuk jelasnya, baiklah kita kutipkan maksud surat ke-4 ayat 119. Dan kau setan sesatkan mereka manusia, dan akan aku utamakan mereka, dan aku perintah mereka, lalu mereka akan menyerupai telinga ternak, dapat diseret saja, dan akan aku perintahkan mereka, lalu mereka akan merubah ciptaan Allah. Dengan pembatasan kelahiran, siapa yang mengatakan setan itu jadi pimpinan selain Allah, maka sungguh dia merugi pada dua kerugian nyata, yakni dunia dan akhirat. Dalam ayat suci ini terdapat istilah yang artinya merubah. Tetapi yang dimaksud itu adalah perubahan yang dilakukan manusia tentang ciptaan Allah, yaitu bahwa Allah menciptakan generasi manusia melalui kehamilan perempuan, lalu setan memerintahkan pembatasan kelahiran dengan alasan takut kurang makan dan tidak terjaminnya masa depan anak-anak. Akibat dari pembatasan kelahiran itu ialah kerugian di dunia kini dan di akhirat nanti. Surat ke-8 ayat 53. Ayat suci ini berupa kelanjutan dari maksud surat ke-4 ayat 119, bahwa memang Allah ada memberi nikmat pada manusia berupa kebutuhan hidup, begitupun nikmat berupa rumah tangga. Tetapi di antara manusia itu ada yang merubah nikmat Allah dengan pembatasan kelahiran. Tercantum pada surat ke-4 ayat 119, surat ke-6 ayat 140, surat ke-6 ayat 151, surat 17 ayat 31, dan surat kedua ayat 205. Semua perbuatan manusia demikian diketahui Allah dan akan membalasinya dengan siksaan neraka. Surat kedua ayat 206. Namun, dalam surat ke-8 ayat 53 tidak pernah dikatakan bahwa manusia dapat merubah yang buruk kepada yang lebih baik menjadi nikmat. Tetapi yang ada sebaliknya. Karenanya memanglah manusia itu sendiri yang merubah nasib dirinya dari baik menjadi buruk. Surat ke-8 ayat 53 ini adalah ayat suci yang kedua mengandung istilah ghayyaro, yang berarti merubah. Jadi, sikap manusia yang terkandung pada surat ke-4 ayat 119 dan surat ke-8 ayat 53 bersamaan dengan kandungan surat ke-95 ayat 4-6, bahwa pada dasarnya manusia itu diciptakan Allah dalam perwujudan yang sebaik-baiknya. Tetapi di antara manusia itu ada yang sengaja merendahkan dirinya dengan sikap kekafiran hingga mereka jatuh pada derajat yang lebih rendah. Surat ke-13 ayat 11. Baginya manusia itu ada pemberi risiko dari mukanya dan dari belakangnya yang menjaganya menurut perintah Allah, bahwa Allah tidak merubah apa-apa pada suatu kaum dalam catatan risiko hingga mereka merubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Ketika Allah mengingini kejahatan pada suatu kaum, maka tiada pengganti tempat mengelak baginya dan tiadalah bagi mereka pimpinan selain Dia. Surat 13 ayat 11 ialah ayat suci terakhir yang mengandung istilah ghayyaro yang berarti merubah. Kalau diperhatikan susunan ayat suci ini berarti bahwa setiap gerak-gerik manusia dalam hidup kini selalu dicatat oleh malaikat atas perintah Allah. Bahwa catatan malaikat itu tidak akan dirubah Allah kecuali manusia yang dicatat itu merubah sendiri gerak-gerik hidupnya yang telah lalu. Hal ini dapat dilakukan dengan bertaubat kepada Allah, dengan meminta ampun dan mematuhi hukumnya, hingga catatan yang tadinya negatif berubah menjadi positif sesuai dengan maksud surat ke-4 ayat 48 dan surat ke-39 ayat 53. Atau sebaliknya, manusia yang mulanya Islam berubah catatannya dengan sikap kafir sesuai dengan maksud surat kedua ayat 217, surat ke-5 ayat 5, surat ke-6 ayat 85, dan surat ke-3 ayat 85. Ketika Allah mengingini kejahatan berlaku di antara manusia dengan nikmat yang diberikannya tersebab atau melalui tangan manusia sendiri, surat ke-18 ayat 84, surat ke-76 ayat 3, dan surat ke-8 ayat 53, maka tiadalah yang dapat merubah ketentuan Allah tersebut, dan manusia itu termasuk orang-orang yang merugi di dunia kini dan di akhirat nanti. Maka janganlah mengambil potongan surat ke-13 ayat 11 menjadi semboyan hidup dengan meninggalkan bagian lain yang sebenarnya tidak boleh dipisahkan. Karena apapun yang berlaku di dunia kini adalah atas kehendak Allah menurut ketetapannya lebih dahulu. Surat 57 ayat 22. Bahkan manusia hanyalah dapat berkata menurut apa yang Allah kehendaki. Surat 76 ayat 30 dan surat ke-81 ayat 29. Allah menyesatkan orang-orang yang Dia kehendaki
dan menunjuki orang-orang yang Dia kehendaki. Surat ke-10 ayat 99 dan surat ke-14 ayat 4. Dan Allah berbuat sekehendaknya sendiri. Surat ke-85 ayat 16. Jadi kebaikan atau kejahatan yang dilakukan manusia adalah hal yang paralel dengan ketentuan Allah pada surat ke-57 ayat 22. Dilaksanakan manusia menurut hukum kausalita dalam hidupnya di permukaan planet ini. Surat ke-18 ayat 84. Dari keterangan tersebut dapatlah dijawab bahwa semboyan Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri berusaha merubahnya. Haruslah difahami menurut ketentuan Allah pada ayat-ayat suci yang telah dikutipkan tadi. Seringkali orang menyebut bagian dari suatu ayat suci dengan menghilangkan bagian lainnya hanyalah untuk kepentingan ide atau maksud yang direncanakannya melawan hukum Allah.